Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD yang akan membahas tentang sarana dan prasarana pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Sri Mulyani dengan NIM 2101010 adalah saya sendiri, Muhammad Azrul Hakim dengan NIM 2106153, Via Siti Nurofia dengan NIM 2103373, dan yang terakhir ada Neng Natalia dengan NIM 2105980. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengertian sarana pendidikan, konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan, prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan, jenis sarana prasarana pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir adalah masalah sarana prasarana pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sutomo, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan masih banyak lagi. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar, seperti halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Jadi, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang atas pencapaiannya suatu tujuan pendidikan. Konsep dasar pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan sarana dan prasarana secara tepat guna dan sasaran. Secara umum, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai jika akan digunakan untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar. 2. Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah, dan pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. 3. Prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. 5. Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Untuk sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Pertama, ada sarana pendidikan yang habis dipakai. Adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, kapur tulis dan beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Kedua, sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, bangku, papan tulis, dan beberapa peralatan olahraga. Jenis yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak
adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya, lemari sekolah dan bangku sekolah. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran air. Jenis yang ketiga yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama ada alat pelajaran. Adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua, alat peraga adalah alat bantu yang digunakan untuk memberikan perhatian kepada anak dari yang abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar agar lebih efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk prasarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Materi selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, standar sarana dan prasarana untuk jenis pendidikan umum jenjang pendidikan dasar dan menengah mencakup yang pertama ada kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, ada kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan atau planning menurut Eliot merupakan sebuah proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan diarahkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana. Ada juga menurut Eliot dan Mosher, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan keperluan pendidikan dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, merencanakan program sekolah secara khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, membuat ketetapan susunan tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan tindakan yang telah disusun. Yang keenam, melakukan evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan ulang apabila dalam evaluasi tersebut ada yang perlu ditambah ataupun dikurangi. Perencanaan yang matang akan membuat suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memudahkan para pengelola untuk mengetahui anggaran yang harus disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi yang selanjutnya. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah disesuaikan.
Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan sebagainya. Yang kedua, tentang penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan merupakan kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan persediaan media di dalam ruang penyimpanan atau gudang. Penyimpanan hanya bersifat sementara dan dilakukan agar barang yang sudah ada tidak rusak sebelum tiba saat pemakaiannya, misalnya ditempatkan dalam lemari atau rak. Penyimpanan barang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, barang yang sudah ada diterima, dicatat, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Yang kedua, semua barang yang disimpan dicatat, demikian juga penyalurannya. Yang ketiga, secara berkala atau insidental diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah memenuhi kebutuhan. Yang keempat, laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan mencatat, menyusun daftar sarana prasarana, dan menatanya menurut kelompoknya. Semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya diinventarisir. Melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, harga, dan sebagainya. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang keempat, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Minarti 2011, penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Penghapusan barang artinya menghapus barang-barang inventaris itu milik negara dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dengan adanya penghapusan ini, maka barang tersebut dibebaskan dari biaya perbaikan dan pemeliharaan. Selain ini, dengan adanya penghapusan ini akan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab sekolah terhadap barang tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun, penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Yang keempat, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja. Masalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. Sesuai amanat undang-undang, semua sekolah di Indonesia diharapkan berkategori sekolah standar nasional. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Namun, apakah semua sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana yang layak? Nah, tentunya banyak sekali masalah yang mengenai sarana dan prasarana pendidikan.
Di antaranya yang pertama, ruang UKS. Kebanyakan ruang UKS yang disediakan sangat sempit sekali. Bahkan di beberapa sekolah terdapat fungsi ganda untuk penyimpanan barang-barang yang tidak diperlukan. Padahal, luas ruang UKS harus memenuhi ketetapan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, toilet siswa. Kenyataannya jumlah toilet siswa yang tersedia sering tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada. Yang ketiga, ruang komputer. Seiring berkembangnya zaman yang menuju kepada pembelajaran berbasis digital, sudah seharusnya sekolah menyediakan tempat atau ruang untuk komputer. Hal ini agar ketika siswa belajar atau melaksanakan ujian lebih khidmat lagi. Yang keempat, tempat cuci tangan. Ketersediaan tempat pencuci tangan bagi siswa sangatlah terbatas sekali hingga menjadi sangat memprihatinkan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pendayagunaan dan pengelolaannya. Hal ini disebut dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan proses kerjasama dalam mengatur, mengelola, mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Satu hal yang perlu dipertegas dalam hal ini, bahwasanya ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu terdiri dari perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan. Semua kegiatan ini diharapkan perawatan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan sebagai mestinya sehingga dapat meminimalisir biaya. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.